Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya masih membahas mengenai bab laju reaksi. Nah, subbab yang saya akan bahas yaitu mengenai konsep laju reaksi ya. A direaksikan dengan B menjadi C plus D. Ini A kecil ini anggap saja sebagai koefisiennya ya. B kecil koefisien B, C kecil koefisien C, dan D kecil itu koefisien D. Nah, di mana A plus B ini kan dia merupakan suatu reaktan, sedangkan yang C plus D ini dia merupakan suatu produk ya. Nah, nanti pengertian laju reaksi untuk sebagai reaktan, pengertiannya itu laju pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu. Nah, untuk reaktan ini dia disebut laju pengurangan karena semakin lama itu konsentrasinya semakin berkurang dan mungkin lama-kelamaan dia akan habis. Sedangkan untuk C dan D dia kan sebagai produk, pengertian laju reaksinya yaitu laju penambahan konsentrasi produk persatuan waktu. Nah, ini kan untuk C dan D dia kan sebagai produk lama-kelamaan akan bertambah ya sampai suatu jumlah tertentu. Jadi bisa kita rumuskan untuk laju A itu sama dengan minus perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu. Minus ini artinya semakin lama semakin berkurang ya. Untuk laju B minus konsentrasi B dibagi perubahan waktu. Sedangkan untuk C dan untuk D dia tandanya positif. Jadi perubahan konsentrasinya dibagi waktu. Nah, untuk keterangannya berarti kalau kalian menemukan ada deltanya itu ada perubahannya ya. Kalau dia dikurungin seperti ini artinya delta konsentrasi ya. Ini artinya perubahan konsentrasi atau molaritas zatnya. Sedangkan kalau ada delta T yaitu pengertiannya itu perubahan waktu atau satuannya dalam detik. Sedangkan untuk tanda minus itu menunjukkan laju pengurangan konsentrasi. Sedangkan untuk tanda positif itu menunjukkan laju penambahan konsentrasi, artinya semakin lama ini semakin bertambah kalau positif, kalau negatif itu semakin lama semakin berkurang ya. Nah, poin selanjutnya yang akan kita pelajari nanti dalam laju reaksi itu berlaku juga perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan laju. Akan tetapi ini harus kita tetap memperhatikan prinsip dari stoikiometri ya. Sebenarnya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju itu sama saja dengan stoikiometri. Cuma untuk laju ada per waktunya, biasanya per detik atau per second ya. Nah, misalkan di sini ada reaksi A ditambah B menjadi C plus D. Di mana A kecil ini merupakan koefisien A, B kecil koefisien B, C kecil koefisien C, dan D kecil itu koefisien D. Maka perbandingan antara laju A banding laju B banding laju C dan banding laju D itu perbandingannya sama saja dengan perbandingan koefisiennya. Jadi A banding B banding C dan banding D ya. Nah, contohnya misalkan ada reaksi 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Kalau kita bandingkan antara laju NO, laju O2 dan laju NO, ini jadinya perbandingannya 2 banding 1 banding 2 ya. Yang ini lajunya NO2 ya. Jadi ketika kita bandingkan antara laju NO, laju O2 dan laju NO2 itu sama aja dengan perbandingan koefisiennya 2 banding 1 banding 2.
Nah, di sini ada soal jika terdapat reaksi sebagai berikut. A ditambah B menjadi C. Pertanyaannya, maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai. Nah, di sini kan ada reaksi A plus B. Seperti yang kita tahu, A plus B ini kan sebagai reaktan, sedangkan C ini sebagai produk ya. Berarti untuk A plus B ini bisa kita nyatakan itu pengurangan konsentrasi persatuan waktu. Sedangkan untuk C dia kan sebagai produk dapat dinyatakan penambahan konsentrasi. Nah, untuk option A dia kan penambahan konsentrasi A. Salah ya. Untuk A dan B ini harusnya dia pengurangan konsentrasi. Sedangkan untuk C ini harusnya dia penambahan konsentrasi. Yang B juga dia salah. Karena untuk B dia menyebutkan penambahan konsentrasi. Dan yang benar itu yang C. Dia menyebutkan penambahan konsentrasi C. Jadi opsi yang benar itu yang C. Nah, untuk soal berikutnya di sini ada data perubahan volume dan perubahan waktu. Dia menyatakan pada detik ke-10 volume gas H2-nya ada 80 mili, pada detik 20 ada 200 mili, dan pada detik ke-30 ada 320 mili. Yang ditanyakan laju pembentukan gas H2 rata-rata pada suhu tersebut adalah seperti yang kita tahu bahwa H2 ini kan sebagai produk dirumuskan berarti perubahan konsentrasi H2 dibagi waktu. Nah, ini kan satuan standarnya ini biasanya menggunakan molaritas. Tapi biasanya untuk zat yang berwujud gas seringkali dia satuannya itu berupa satuan volume. Berarti kalau enggak liter itu mililiter. Berarti yang atasnya ini bisa kita ubah menjadi perubahan volume. Nah, untuk menentukan perubahan volumenya, kita bebas menggunakan percobaan yang mana saja ya. Apakah perubahan dari 10 ke 20, 20 ke 30, nanti akan memberikan hasil yang sama. Nah, di sini saya akan menggunakan data kedua dan ketiga. Berarti data kedua yang ini ya. Data ketiga itu yang ini. Ini data yang kedua, ini data yang ketiga. Berarti laju H2-nya positif dia karena bertambah. Nah, kemudian perubahannya. Ini kan volumenya tadinya 200 menjadi 320. Berarti perubahannya tinggal kita kurangi 320 kurangi 200 ya. Nah, perubahannya dalam selang waktu ini kan dari 20 ke 30. Berarti dalam selang waktu tinggal kita kurangi 30 kurang 20 detik. Nah, berarti ini jadinya 120 mili, terjadi perubahan volume sebanyak 120 mili dalam selang waktu 10 detik ya. Berarti lajunya itu sama dengan 12 ml per detik. Jadi jawaban yang benar itu yang E. Nah, pada soal berikutnya di sini katanya pada ruangan 1 liter terdapat 0,2 mol zat B yang bereaksi dengan zat A menurut reaksi A plus B menjadi AB. Setelah 10 detik ternyata zat B yang tersisa adalah 0,05 mol. Laju reaksi terhadap B adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini bisa kita gunakan teknik MRS ya. Nah, di sini katanya kan mula-mulanya ada 0,2 mol zat B. Kemudian setelah 10 detik ternyata tersisa 0,05 mol zat B. Ini selang waktunya selama 10 detik ya. Ingat, untuk si B ini tadi kan pengertian itu laju pengurangan konsentrasi B. Berarti awalnya 0,2 jadi 0,05. Berarti dia berkurangnya berapa? Berarti dia berkurangnya sebanyak 0,15 mol. Berarti yang berkurangnya atau yang bereaksinya sebanyak 0,15 mol. Jadi untuk mencari laju berdasarkan konsep laju reaksi, kalau kita menggunakan teknik MRS yang kita masukkan itu
konsentrasi yang berada pada reaksi ya, karena ini menunjukkan berapa dia berkurang dan berapa dia bertambahnya ya. Berarti kan laju B ini dirumuskan perubahan konsentrasi B dibagi waktu. Nah, perubahan konsentrasinya itu kan 0,15 mol. Ini kita konversi ke molaritas ya. Tinggal dibagi volumenya, kemudian dibagi perubahan waktunya dalam selang waktu 10 detik. Berarti didapat lajunya itu minus 0,015 molar per detik atau per second. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada reaksi 3O2 menjadi 2O3. Katanya disebutkan laju pembentukan O3 ini nilainya 2 kali 10 pangkat min 7 molar per second ya. Nah, yang ditanyakan laju hilangnya O2 itu berapa? Berarti kan ini di sini kita punya reaksi 3O2 menjadi 2O3 dan diketahui laju penambahan O3 atau ozon ini nilainya 2 kali 10 pangkat min 7 molar per second. Mol L pangkat min 1 itu sama aja dengan molar ya. Nah, yang ditanyakan berapa laju O2-nya. Nah, di sini kita gunakan langsung perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Nah, secara prinsip stoikiometri, di sini kan volumenya tetap, harusnya kan dia mol ya. Ini bisa kita gunakan langsung si molaritasnya. Berarti tinggal sama dengan 3/2. 3/2 ini dari mana? 3 ini dari koefisien O2-nya, sedangkan 2 ini dari koefisien O3 ya. Karena yang ditanya O2 ya. Berarti ini sama dengan 3/2 dikali 2 kali 10 pangkat min 7. Berarti hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7. Jadi opsi yang benar itu yang C. Nah, pada contoh soal berikutnya, di sini ada soal sebanyak 2 mol gas NO2 pada volume 5 liter dioksidasi hingga membentuk dinitrogen pentaoksida. Menurut reaksi ini, jika dalam 20 detik pertama terbentuk 0,5 mol N2O5, maka laju pengurangan NO2 adalah, berarti kan di sini ada reaksi NO2 plus O2 menjadi N2O5. Langkah pertama, karena reaksi ini belum setara, wajib kita setarakan terlebih dahulu. Ini reaksi setaranya ya. N-nya udah sama-sama 2, O-nya udah sama-sama 5. Dan kemudian ini kita akan gunakan lagi teknik MRS ya. Jadi mula-mulanya di soal itu ada 2 mol NO2, kemudian ada 0,5 mol N2O5. Nah, kemudian pembentukan 0,5 mol N2O5 ini terjadi dalam selang waktu 20 detik ya. Nah, kemudian N2O5 ini karena dia merupakan produk, berarti awalnya ini tidak ada ya, atau bisa kamu tulis 0 juga. Sedangkan untuk O2 saya misalkan A mol ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari mol N2O5 yang bereaksi. Tadinya gak ada, jadi 0,5 mol. Berarti dia bereaksi atau bertambah sebanyak 0,5 mol. Nah, untuk mencari yang bereaksi O2 dan NO2 ini bisa kita gunakan perbandingan koefisien. O2-nya dapat 0,25, tinggal 0,5 bagi 1 kali setengah, dapat 0,25 ya. Untuk NO2-nya dapat 1 mol, tinggal 0,5 bagi 1 kali 2. Nah, untuk mencari laju pengurangan ataupun laju penambahan, yang kita butuhkan itu jumlah konsentrasi yang ada di reaksi ya. Berarti kan kita udah dapat semuanya nih. Nah, di sini yang ditanyakan itu laju pengurangan NO2. Berarti laju pengurangan NO2 bisa kita rumuskan kan perubahan konsentrasi NO2 dibagi waktu. Nah, perubahan konsentrasinya ini kan dia berkurang sebanyak 1 mol
Kemudian dalam wadah 5 liter, berarti ini kita dapat molaritasnya ya. Kan kalau mol ini masih satuannya mol, harus kita ubah ke dalam molaritas. Nah, terjadinya dalam selang waktu 20 detik. Berarti ini sama aja dengan 0,01 molar per detik. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, share, and subscribe. Dan dukung terus channel ini dengan cara bagaimana? Caranya seperti tadi, dengan cara like, share, and subscribe. Biar saya bisa terus semangat untuk mengupload video-video selanjutnya.